Tapi juga ada desakan dari internasional, terutama karena ada peristiwa-peristiwa termasuk Timur waktu itu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, secara historis sebetulnya ide-ide tentang hak asasi manusia ini sudah muncul ketika kita atau para pejuang-pejuang kita, termasuk tadi saya sebutkan yang tokoh-tokoh dari Sumatera Barat itu, ketika para tokoh ini membayangkan, ya, kalau bahasanya Ben Anderson itu imagine communities-nya itu dia bayangkan kira-kira akan membangun satu negara seperti apa. Nah, dalam para tokoh ini membayangkan itulah, kemudian mereka menggali berbagai pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam negeri kita, maupun yang mereka pelajari juga dari perkembangan-perkembangan baik di dunia barat maupun di dalam perkembangan-perkembangan di dunia Islam. Jadi semangat pan-islamisme satu sisi ada, semangat renaissance dari barat ada, kemudian kekayaan nilai budaya kita sendiri juga ada, itu dipadukan kemudian menjadi satu cita-cita membangun satu negara bangsa yang itu berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, anti penjajahan, anti perbudakan dan macam-macam. Jadi nilai-nilai hak asasi manusia itu sudah mereka bayangkan itu. Walaupun kemudian kita baru meratifikasi berbagai konvensi, kovenan hak asasi manusia itu belakangan, tetapi sebetulnya kalau kita baca sejarah perjuangan para pendiri bangsa kita, mereka sudah membicarakan itu sejak lama. Nah, tetapi harus diakui, ya, ada 32 tahun periode di masa Orde Baru di mana prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi dan macam-macam itu mengalami satu stagnasi, karena rejim yang otoritarian dan militeristik itu. Maka kemudian tahun 1998 adalah satu momentum lagi untuk kemudian kita melakukan katakanlah perubahan yang sangat mendasar untuk membangun sebuah sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum yang lebih demokratis, lebih berkeadilan, dan tentu saja juga mematuhi norma prinsip hak asasi manusia. Nah, saya ingin gambarkan terus saja. Lanjut ini slide-nya. Nah ini ya, ini tadi yang saya katakan gambaran itu. Nah kemudian tahun 1999 setelah kita reformasi, keberadaan Komnas HAM ini diperkuat, tidak lagi seperti di zaman tahun 1993 di masa Presiden Soeharto yang itu dengan Kepres, tetapi kemudian tahun 1999 dia menjadi undang-undang. Jadi kita semakin memperkuat kelembagaan hak asasi manusia dan juga semakin memperkuat norma-norma atau instrumen-instrumen hak asasi manusia itu ke dalam sistem hukum kita, sistem politik kita itu. Nah, kalau kita lihat fungsi Komnas HAM sebagaimana Undang-Undang 39 tahun 1999 yang itu produk reformasi, ada 4 tugas fungsinya itu: pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Yang selalu tampil di media, itu tadi yang seperti dibuka oleh Bapak moderator kita itu biasanya itu yang pemantauan. Ada kasus KM50, kasus yang sekarang LP Tangerang terbakar dan macam-macam itu, TWK, kasusnya Munir dan macam-macam, itu memang di pemantauan. Yang pengkajian penelitian ini kurang begitu terpublikasi. Biasalah, yang namanya media kadang-kadang memang kan lebih menyukai berita-berita yang ada unsur sensasional ya dalam arti ini. Tapi kalau misalnya Komnas HAM melakukan kajian mengenai bagaimana peraturan-peraturan daerah yang ada selama ini, apakah dia sejalan dengan prinsip hak asasi manusia apa tidak. Ketika itu selesai, kita sampaikan ke publik, ke media nggak gitu semangat menulis. Tapi ketika kita menyampaikan laporan hasil investigasi terbunuhnya si A gitu di Intan Jaya, Papua misalnya, yang diduga pelakunya adalah aparat, dan wah itu headline semua media. Nah, padahal sebetulnya juga yang tadi itu kajian-kajian tadi itu juga sebetulnya penting dan bahkan seringkali itu mendasar sekali bagi Komnas HAM. Saya yakin ya, misalnya seperti sekarang penandatanganan kerjasama antara UNAN dengan Komnas HAM untuk melakukan pengkajian ini nggak akan jadi headline berita.
biar Pak Rektor orang yang sangat ternama di Sumatera Barat nggak bakalan jadi headline. Tapi kalau besok ada satu orang di sini digebukin, darah-darah, Komnas HAM turun misalnya, wah itu akan jadi berita. Rame lah wartawan di Komnades itu. Nah itu problem lain yang kita harus pahami juga, bahwa kadang-kadang hal-hal yang substansi dari kerja-kerja Komnas HAM itu seringkali juga tidak terpublikasi, Pak. Gitu ya. Misalnya kami sudah melahirkan begitu banyak standar norma pengaturan mengenai isu hak asasi tertentu, misalnya standar norma pengaturan mengenai kebebasan berpendapat. Itu sebenarnya kami publikasi. Di website juga ada, tetapi tidak banyak media yang menulis itu. Tapi laporan tadi saya katakan, saya berkunjung ke LP Tangerang ketika kebakaran, kemudian di depan sudah ditunggui oleh media, televisi dan macam-macam, ditanyain hanya 10 menit saja saya ditanyain, itu headline di berbagai media, diulas berkali-kali. Padahal sebetulnya saya hanya berkunjung cuma 1 jam gitu, dibandingkan tadi pembuatan standar norma pengaturan hak kebebasan beragama misalnya, itu dibuat berbulan-bulan kajiannya, melibatkan puluhan ahli gitu. Itu tidak terlalu menarik buat media, padahal sebetulnya ini sangat substansi. Sementara tadi ini adalah kasus-kasus saja. Mediasi juga sama, Pak, tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Dulu ada kasus di sini soal rumah ibadah ya, rumah ibadah. Tim mediasi kita turun, tidak terlalu diberitakan. Tapi ketika pelarangan rumah ibadah itu rame beritanya gitu. Kurang lebih begitu. Jadi memang kita harus bisa juga melihat hal-hal itu. Nah, selain Undang-Undang 39, ada Undang-Undang 40. Itu jadi mandat Komnas HAM. Itu yang menyangkut penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Yang selalu juga menjadi perhatian dari publik adalah mandat Komnas HAM Undang-Undang 26 tahun 2000. Karena ini menyangkut penyelidikan HAM berat. Ini biasanya kalau kami mengerjakan ini media akan heboh ini. Wah, ini pelanggar HAM berat ini gitu. Bahkan kadang-kadang yang bukan pelanggar HAM berat juga didorong-dorong Komnas supaya pakai Undang-Undang 26. Jadi itu yang ketiga, mandat Komnas HAM. Baru yang berikutnya itu saya lupa undang-undang berapa, tapi undang-undang mengenai pencegahan atau penanggulangan konflik sosial. Nah, tugas Komnas HAM di situ malah unik. Dia tidak hanya sekedar pengawas. Biasanya kan kalau yang lain ini kan pengawasan, monitoring. 39, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Undang-Undang 26 itu melakukan penyelidikan. Tapi kalau yang Undang-Undang tentang pencegahan konflik sosial, itu malah tugas Komnas HAM menjadi salah satu anggota task force untuk menanggulangi konflik sosial. Jadi eksekusi ya, langsung melakukan eksekusi ya. Artinya bekerja langsung untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan konflik sosial. Terus ya, itu fungsi-fungsi Komnas HAM. Lanjut. Ini saya kira nggak perlu lagi saya jelaskan apa itu hak asasi manusia. Ini konvensi-konvensi yang sudah kita ratifikasi. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang paling progresif, paling rajin, artinya paling mau di dalam meratifikasi konvensi-konvensi internasional, sehingga sudah menjadi bagian dari hukum nasional kita. Ada konvensi anti penyiksaan, ada kovenan hak sipil dan politik, kovenan ekonomi sosial budaya, macam-macam, sampai yang konvensi ILO yang lebih detail misalnya tentang organisasi pekerja dan macam-macam, itu kita sudah ratifikasi semua. Ya, hanya beberapa yang belum, pengungsi belum, Pak. Jadi memang kita ini masih didorong-dorong untuk juga meratifikasi konvensi pengungsi karena ada belasan ribu sekarang pengungsi dari luar negeri masuk ke Indonesia, dari Iran, dari Irak, Sri Lanka. Rohingya juga datang, tapi kita belum menjadi negara yang meratifikasi. Tapi sebagian besar sudah kita ratifikasi, artinya negeri kita ini sudah sangat adaptif ya terhadap norma-norma hak asasi manusia internasional itu. Juga hukum nasional kita banyak sekali. Nah, kenapa kami misalnya juga berani misalnya mengkritisi sangat kuat KPK itu? Karena kalau kita baca juga undang-undang KPK, bahkan PP-nya, ada pasal yang mengatur bahwa mereka harus menghormati asasi manusia dalam pasal-pasal. Jadi KPK pun sebetulnya dalam normanya menuliskan bahwa mereka menghormati asasi manusia. Makanya kita berani mengkritisi mereka, kalian dalam pelaksanaan tugasnya ternyata juga ini ada kekeliruan karena pelanggaran asasi manusia. Kenapa kami berani seperti itu? Ya karena di dalam norma
KPK itu dikatakan mereka wajib mematuhi hak asasi manusia. Gitu. Kurang lebih begitu. Lanjut. Nah ini kewenangan hak sipil politik tadi sudah saya jelaskan ya. Paling pokoknya adalah bagaimana penghormatan terhadap kemerdekaan setiap individu untuk berekspresi, berserikat, beragama, berkeyakinan, dan lain-lain itu. Terus, lanjut aja. Lanjut lagi, lanjut. Nah, kewajiban negara tadi ya, kebetulan. Dalam, balik ke atasnya lagi ya. Dalam, lanjut ke atas ya. Nah, lagi, ini. Jadi kalau kita bicara asasi manusia, itu berarti ada satu pihak yang kita sebut sebagai rights holder. Orang atau pihak yang memegang hak asasi itu. Atau yang hak asasi itu melekat dalam diri dia. Tetapi karena ada pihak yang mendapatkan hak asasi manusia, tentu ada pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi itu. Siapa itu? Negara. Dalam konsepsi hak sipil dan politik, negara memiliki kewajiban menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan. Untuk yang nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ini biasanya ke hak sipil politik. Bagaimana kita menghormati? Jadi kalau saya atau ibu atau bapak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, bapak sebagai rights holder, pemegang hak itu, maka dalam sisi yang berbeda atau sisi lainnya, negara berarti punya kewajiban untuk menghormati hak kita berpendapat itu. Karena itu ketika ada orang berpendapat, seperti kemarin Komnas HAM buat pernyataan bahwa penangkapan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang berekspresi ketika Pak Jokowi datang ke Solo itu kami katakan sebagai pelanggaran hak asasi, karena dalam konsepsi hak asasi anak-anak mahasiswa ini memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Karena itu penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, mestinya menghormati mereka. Kalau ada yang mengganggu mereka, mereka harus dilindungi. Gitu. Tidak boleh ada yang mengganggu itu. Kecuali kemerdekaan berekspresinya itu melawan hukum. Gitu. Katakanlah apa yang kita anggap sebagai melawan hukum. Kami sudah mengeluarkan standar norma dan pengaturan. Misalnya, ketika dia berekspresi itu, dia melakukan ujaran kebencian. Gitu. Ujaran kebencian bukan bagian dari hak kebebasan berekspresi. Kalau saya sekarang ini berpendapat di sini tapi dengan menghujat-hujat Pak Rektor, bahkan merendahkan misalnya etnisitasnya Pak Rektor, agamanya Pak Rektor, itu bukan kebebasan berpendapat, itu ujaran kebencian. Atau saya berpidato di sini dengan menyuruhkan orang lain melakukan kekerasan, itu ujaran kebencian, bukan kebebasan berekspresi. Jadi antara kebebasan berekspresi dengan ujaran kebencian adalah dua hal yang harus dipisahkan. Sebab orang itu melakukan kebebasan berekspresinya tidak terkait dengan ujaran kebencian, maka negara wajib menghormati, wajib melindungi. Kalau ada pihak yang ganggu, saya bikin pameran misalnya di sini, pamerannya sama sekali tidak melakukan ujaran kebencian, tidak menghina etnis tertentu, agama tertentu, tidak menunjukkan ajakan kekerasan. Tiba-tiba ada pihak yang nggak setuju dan mau menutup pameran saya, maka tugas kepolisian adalah melindungi pameran saya untuk tidak diganggu oleh pihak ketiga. Itu tugasnya. Gitu. Kalau kita baca nanti peraturan Kapolri dan lain-lain, sebetulnya terus saja ya bawahnya, sebetulnya juga dengan tegas di situ dikatakan ya kepolisian itu sebetulnya memahami dia tidak akan melakukan. Lanjut. Nah ini ada Perkapolri nomor 8 2009. Makanya ketika ada demonstrasi kan polisi-polisi kita itu kan dia merujuk pada Perkapolri itu, SOP ya, SOP mereka. Sepanjang orang itu nggak merusak tempat-tempat tertentu, kalau demonstrasi sambil bakar-bakar ya tentu ditangkap oleh polisi. Karena demonstrasi adalah hak asasi, tapi membakar itu pidana. Ya nggak bisa dipadukan. Tapi Pak udah gimana Pak? Udah emosi Pak. Karena udah siang. Ya udah siang mau udah gimana ya, tetap aja Anda sebagai seorang demonstran harus mematuhi hukum. Polisi ketika kita berdemonstrasi tidak ada pelanggaran hukum, dia tetap akan menjaga kita. Tapi ketika kita melakukan satu pelanggaran hukum, katakanlah demonstrasi tadi ngelemparin toko, ya tentu itu ditangkap polisi. Ditangkap bukan karena berdemonstrasi, tapi karena melempar toko, tindak pidana gitu. Itu yang harusnya kita pisahkan selama ini, dan kami
tentu saja selama ini juga melakukan pengawasan yang cukup intensif, sehingga banyak sekali misalnya laporan-laporan yang kemudian ada tindakan polisi yang menyalahi aturan, SOP, itu kita sampaikan dan ada tindakan-tindakan. Bahkan ada yang sampai dipidanakan, Pak, karena ada polisi misalnya terbukti ya menembak demonstran, mati demonstrannya. Itu di Sulawesi Tenggara terjadi, di Kendari. Ada anak mahasiswa yang mati ditembak, pidana polisinya. Tapi ketika mahasiswa ada yang melempari polisi, kemudian ditahan oleh polisi dengan bukti-bukti yang kuat, ya tentu juga kita bisa memahami proses hukumnya. Tapi kalau ternyata ada mahasiswa yang berdemonstrasi tidak melakukan pelanggaran apa-apa, ditangkap oleh polisi atau mengalami kekerasan oleh polisi, Komnas HAM juga mengkritisi kepolisian, dan banyak kasus ya di mana aparat kepolisian itu kemudian ditindak oleh atasannya melalui propamnya dan lain-lain, karena itu dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Terus lanjut, itu contoh-contoh ya. Yang terakhir kami bicara juga rumah ibadah yang di Sintang. Komnas banyak juga yang kritik, Pak. Apa-apaan Komnas HAM ini belai Ahmadiyah? Itu kan menyalahi ajaran Islam. Komnas HAM bukan majelis ulama. Karena itu kami nggak mungkin bilang ini sesat atau tidak sesat. Bukan itu urusannya Komnas HAM. Tapi urusan kami adalah ketika ada kelompok tertentu melakukan pengrusakan terhadap rumah ibadahnya kelompok agama Ahmadiyah itu. Mau itu dilakukan sesat atau tidak, itu urusan teologis. Komnas tidak mencampurinya, tidak akan berpendapat apakah ini sesat atau tidak sesat, bukan ranahnya Komnas HAM. Silahkan organisasi keagamaan memberikan pilihan itu, tetapi sebagai warga negara, siapapun mereka tidak boleh mengalami persekusi dari pihak lain. Nah, tapi apakah Komnas HAM menentang fatwanya Majelis Ulama mengenai sesatnya itu? Ya enggak, bukan ranah Komnas HAM. Komnas HAM hanya ingin memastikan orang, setiap warga negara tidak boleh mengalami persekusi, tidak boleh propertinya dirusak, tidak boleh mengalami kekerasan sehingga dia cedera dan lain-lain. Itu yang kita lindungi. Soal teologinya itu ranah lain yang harus diperbincangkan di tempat lain. Nah, karena kami tahu juga ada masalah-masalah yang kemudian kelompok menentang di situ segala macam, Komnas kadang-kadang malah memilih untuk melakukan mediasi para pihak itu supaya mereka mau menyelesaikan masalah dengan jalan tanpa kekerasan, dengan jalan yang lebih damai, menghormati norma-norma hukum yang berlaku. Lanjut, contoh-contoh yang kadang-kadang dalam melaksanakan tugas itu Komnas dikritik gitu. Padahal sebenarnya kita nggak mencampuri teologinya, jadi bukan membela teologi atau akidahnya Ahmadiyah. Yang kita bela adalah hak sebagai warga negara untuk dia tidak mengalami persekusi, kekerasan dan lain-lain itu. Lanjut, sama dengan ini ngapain Komnas HAM kok membela dulu ada beberapa orang Turki ya di Indonesia yang kemudian ditangkapin oleh intelijennya Turki misalnya, karena dia dianggap pendukung Gulen. Komnas tidak dalam rangka mendukung Gulen atau kelompok yang berbeda. Tapi yang dilindungi oleh Komnas HAM adalah bahwa ini orang yang ada di Indonesia, dia semua punya izin tinggal yang baik itu, nggak boleh juga mengalami satu penetrasi hukum yang itu arbitrary, ya, yang semena-mena itu. Bahwa nanti proses peradilan di negaranya seperti apa itu urusannya mereka, tapi ketika dia diperlakukan secara arbitrary itu tentu menjadi tanggung jawab Komnas HAM memastikan itu. Termasuk dulu ada Pak, salah satu tokoh politik oposisi dari Kamboja, mampir ke Jakarta, mengalami intimidasi dari kelompok tertentu. Saya sebagai ketua Komnas HAM, saya bilang, silakan Bapak datang ke Komnas HAM, saya akan pastikan Bapak dilindungi. Dan saya waktu itu minta ke Mabes Polri, supaya tokoh ini dilindungi, selama dia ada di Indonesia. Tidak boleh diganggu. Kalau dia diganggu, kita akan persoalkan. Nah, setelah itu dia pulang. Tapi kita tentu saja nggak mencampuri urusan pilihan-pilihan politik dia sebagai oposisi dari pemerintah Kamboja. Itu urusannya internal pemerintah Kamboja. Yang ingin kita pastikan bahwa ketika dia ada di negeri kita, maka dia harus hidup dengan aman, tanpa ada gangguan. Karena intersepsi dari pihak kedutaannya Kamboja kita anggap itu pelanggaran hukum. Tapi kalau nanti dia di negaranya misalnya diadili segala macam, tentu Komnas HAM nggak mau campur tangan, karena itu urusan internal mereka. Terus
Lanjut, Pak. Nah, ini ada yang sampai ke pengadilan ya, kasus-kasusnya kita persoalkan. Apalagi kalau yang HAM berat ya, juga kita dorong untuk ke pengadilan melalui pengadilan hak asasi manusia. Kalau dia bukan HAM berat, tentu saja menjadi ranahnya peradilan umum. Tapi tidak semuanya ke peradilan, ada juga yang melalui mediasi. Ada yang kemudian diberikan rekomendasi pada para pihak tertentu. Misalnya seperti kasus KPK, itu kan tidak ke pengadilan. Komnas memberikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia sesuai dengan kajian Komnas HAM bahwa praktek TWK terhadap pegawai KPK ini, kami menilai ada 11 dimensi asasi manusia yang dilanggar. Jadi waktu itu dipersoalkan, misalnya ada profesor hukum kita, saya nggak usah sebut namanya, mempersoalkan, kok Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap itu? Itu kan sedang ada di MK kasus, sedang ada di Mahkamah Agung. Kami katakan, yang sedang dibicarakan atau disidangkan di MK dengan yang dikerjakan Komnas HAM itu dimensinya beda. Komnas HAM melihat apakah dalam prakteknya sesuai dengan prinsip dan norma asasi manusia apa tidak. Ada yang dilanggar nggak? Tapi TWK ini sesuai dengan konstitusi apa enggak, itu bukan ranah Komnas HAM. Maka ketika MK memutuskan bahwa TWK itu sesuai dengan konstitusi, Komnas HAM tidak keberatan. Ya, kami juga memang tidak mengatakan itu bertentangan dengan konstitusi. Yang kami evaluasi adalah apakah ketika tes wawasan kebangsaan dilakukan itu ada pelanggaran asasi apa tidak. Kami menemukan ada. Karena itu kami katakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip asasi manusia dan kami rekomendasikan agar Bapak Presiden mengambil langkah untuk melakukan pembatalan terhadap hasil. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kontradiksi antara keputusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dengan kesimpulan Komnas HAM, karena yang kita lihat adalah implementasi, bukan norma yang mendasari TWK itu diselenggarakan apa tidak. Itu yang seringkali di publik tidak terlalu dipahami, sehingga dianggap bahwa kan kesimpulan keputusan MK dan MA itu sudah membatalkan telak kesimpulan Komnas HAM, padahal nggak berhubungan sama sekali. Kami juga tidak mengatakan perkom yang dikeluarkan KPK itu bertentangan dengan undang-undang. Yang kami katakan adalah ketika membuat perkom itu ada motif tertentu yang kami anggap itu tendensius gitu, kepada kelompok tertentu. Jadi ada prinsip diskriminasi yang dilakukan. Implementasi, jadi bukan normanya. Kalau normanya kita nggak persoalkan, karena itu bukan ranah Komnas HAM untuk memutuskan apakah norma itu sudah benar atau tidak. Itu ranahnya MK dan MA. Maka karena itu kami tidak mencampurinya. Sama dengan sekarang kasusnya LP Tangerang, ya, polisi melakukan penyidikan. Siapa yang dianggap melakukan tindak pidana terhadap kebakaran itu? Komnas HAM tidak mencampuri itu. Tapi Komnas HAM mengurusi dimensi yang lain. Ini ada 48 orang meninggal. Tentu ada hak asasi yang dilanggar. Ya pasti hak hidup. Sekarang pemerintah memberikan ganti rugi 30 juta. Kita menilai apakah dengan memberikan 30 juta ganti rugi itu atau uang duka itu sudah sesuai dengan prinsip asasi manusia. Bagaimana anaknya, bagaimana istrinya misalnya yang kemudian setelah itu kehilangan gantungan hidup mereka. Atau sebagian dari warga binaan yang itu mengalami trauma. Bagaimana pelayanan terhadap mereka. Hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kejiwaan yang baik misalnya. Itu yang dipersoalkan Komnas HAM. Tapi siapa dalam pelakunya, apakah ada segala macam yang harus dipidanakan, itu ranah polisi. Makanya antara Komnas HAM dengan kepolisian tidak ada sama sekali kontradiksi, bahkan kami selalu koordinasi dengan baik, dapat informasi juga dari kepolisian apa yang sesungguhnya terjadi. Nggak ngurusin apa penyebab kebakaran, itu urusannya puslapor itu. Gitu. Jadi kita dimensi-dimensi hak asasi. Lanjut. Wah, ini peta sebaran tadi sudah diawali oleh ini. Yang merah-merah ini yang paling banyak ya. Tapi sekali lagi saya katakan, seringkali juga kita keliru dengan data statistik ini, karena ada daerah yang banyak pelanggarannya, tapi karena masyarakatnya kurang progresif, dia nggak ngadu. Jadi data ini harus dipahami sebagai data yang datang mengadu atau mengirimkan aduannya. Belum tentu yang tidak mengirimkan aduan sehingga karena itu dia mungkin hijau ya, kayak Kaltim misalnya kan hijau itu. Bisa jadi karena masyarakatnya sana
nggak seprogresif, nggak seberani orang di Sumatera Utara atau di Jawa Tengah yang kalau ada masalah dia kirim pengaduan. Bisa jadi di sana juga banyak gitu kasusnya, agraria terutama ya. Jadi ini hanya peta sebaran aduan, harus dipahami sebagai itu. Tapi kalau kita lihat hampir seluruh provinsi ada aduan yang masuk ke Komnas HAM, disampaikan melalui kantor perwakilan maupun langsung ke kantor Jakarta, baik melalui pos atau sekarang ini dengan WhatsApp dan macam-macam, atau yang datang langsung. Lanjut. Yang paling banyak juga ini tadi ya, itu soal agraria. Itu paling banyak. Sumatera Barat sih nggak terlalu banyak aduan tentang agraria. Yang di sini banyak itu soal apa ya, kebebasan beragama. Ya, soal itu. Terus yang paling banyak ngadu ya tentu saja orang individu, kelompok masyarakat. Ada yang melalui pengacaranya, ada yang melalui LBH atau melalui organisasi masyarakat sipil. Lanjut ya. Yang paling banyak diadukan polisi. Nah, itu juga sama. Jangan dianggap, oh berarti polisi yang paling kacau. Enggak begitu. Enggak begitu. Polisi ini juga yang diadukan ini, ada yang diadukan karena polisinya dianggap atau dituduh oleh pengadu sebagai yang melanggar hak asasi manusia, tapi juga ada aduan itu yang mereka mengadukan karena polisi dianggap lambat dalam menangani pelanggaran hak asasi. Yang melakukan pelanggaran orang lain, tapi polisi mereka adukan karena mereka anggap lambat menangani. Jadi bukan pelaku. Jadi 704 pengaduan itu ada yang polisinya dituduh melakukan pelanggaran, tetapi juga ada yang dianggap pihak lain melakukan pelanggaran, tapi polisinya lambat menangani. Yang kedua korporasi, ketiga Pemda, pemerintah daerah. Biasanya korporasi tentu aja dengan dua hal. Soal agraria dan yang tentu saja soal perburuan ya, kerjaan gitu. Pemda juga sama, ada penggusuran, sengketa kepegawaian, kebebasan beragama dan lain-lain. Lanjut. Ini sebaran-sebarannya ya. Yang paling banyak itu hak atas kesejahteraan. Jadi kovenan ekonomi sosial budaya itu menjadi penting sekali untuk kita diskusikan lebih mendalam karena yang paling banyak itu memang nanti tentang hak atau kesejahteraan itu. Orang yang tanahnya diambil, orang yang misalnya sumber daya alamnya yang sudah dia kelola sekian lama tiba-tiba dia merasa diambil alih, dirampas oleh pihak lain, ribut lah itu. Ini terlalu banyak sekali datang. Atau yang sumber-sumber ekonominya. Jadi ekosop ini kurang banyak dibahas dalam kajian hak asasi manusia. Padahal kalau kita lihat aduan dia paling tinggi. Lanjut. Penanganan kasus ini ya. Jadi Komnas ini ribuan kasus masuk harus difilter semua, di screening mana yang kita teruskan, mana yang kita serahkan kepada pihak lain karena juga ada yang setelah kita pelajari ternyata ini bukan pelanggaran hak asasi atau ini ternyata soal maladministrasi. Jadi kita serahkan ke ORI. Ada yang kita pikir ini bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah. Maka kita dorong pemerintah daerah. Ada yang polisi. Kasusnya staf KPI tempo hari itu yang mengadu itu kan 2017, jadi sebelum periode saya sebelumnya. Dia pernah mengadu ke Komnas HAM. Pada waktu itu memang disarankan untuk pergi ke polisi karena itu dianggap tindak pidana. Yang jadi masalah kemudian dia nggak lapor lagi waktu itu. Apakah proses di polisinya seperti apa gitu. Jadi kalau tempo hari dia mungkin lapor ke Komnas HAM bahwa proses polisinya nggak berjalan, maka menjadi tanggung jawab Komnas HAM untuk memastikan apa yang disebut sebagai akses to justice, gitu. Akses terhadap keadilan itu. Kalau ada kekerasan seksual saja kan ini masih pidana ini. Tapi ketika proses hukum tidak berjalan, maka ada unsur hak asasi, yaitu seorang korban tidak mendapatkan akses to justice. Jadi isunya hak asasi manusia. Di situ sebenarnya tempo hari miss-nya, tetapi kemudian jadi seolah-olah diabaikan oleh Komnas HAM. Padahal waktu itu dia kirim email, dijawab oleh staf Komnas HAM dengan email, karena nggak ada responnya lagi, dikira sudah selesai kasusnya. Gitu. Nah sekarang muncul. Nah kalau sekarang karena kita lihat ada pembiaran dan macam-macam, maka kita tangani. Bahkan hari ini Ketua KPI dipanggil. Saya nggak tahu apakah sudah hadir atau tidak di kantor Komnas HAM, tapi
hari ini pemanggilan KPI dan juga Polres Jakarta Pusat, karena Polres Jakarta Pusat ketangkap bertanggung jawab dulu, harusnya dia nangani itu, kenapa sekian lama ada pembiaran. Tentu kita belum bisa memutuskan apapun, kita akan tanya dulu ya, bisa jadi juga ada misunderstanding di antara mereka kan gitu. Belum tentu pihak A atau pihak B itu salah gitu. Belum tentu pimpinan KPI salah. Kita belum tahu, jangan-jangan memang mereka tidak dapatkan laporan tentang kejadian itu. Tapi kalau itu ternyata sudah mereka dapatkan laporan, tidak ada tindak lanjut, tentu menjadi satu kesalahan yang nanti kita harus perbaiki. Lanjut, Pak. Wah, ini teknis lah kalau ini ya. Kadang-kadang juga kita jawab-menjawab ya. Ada satu yang menarik, ini adalah amicus curiae ya. Jadi Komnas HAM juga memiliki satu wewenang untuk memberikan amicus di pengadilan. Ketika pengadilan menganggap ada kaitan antara kasus yang sedang ditangani itu dengan dimensi hak asasi manusia. Komnas HAM diundang sebagai pemberi pendapat ahli dalam perspektif asasi manusia. Misalnya ada kasus tempo hari kelompok mahasiswa yang ditangkap ketika berdemonstrasi, ada yang mengadukan bahwa demonstrasinya itu melakukan pencemaran nama baik. Maka di persidangan terjadi perdebatan, mahasiswa mengatakan dengan pengacaranya, kami sedang berekspresi. Tapi pihak penuduhnya mengatakan bahwa dia melakukan pencemaran nama baik. Komnas waktu itu diminta untuk memberikan amicus, memberikan pendapat dari perspektif asasi manusia, apakah ini bagian dari hak asasi manusia atau bukan. Gitu. Itu biasanya dipertimbangkan oleh hakim untuk memberikan keputusan vonisnya. Lanjut. Ini sudah, saya kira tadi sudah saya jelaskan. Lanjut aja. Ini enggak sudah, ya, enggak terlalu perlu. Lanjut, mediasi. Nah, kalau kita lihat isu-isu lain yang juga menjadi perhatian adalah isu kekerasan, penyiksaan, isu human rights defender. Jadi seseorang atau sekelompok orang yang bekerja memperjuangkan hak asasi manusia, tapi kemudian dia mengalami serangan atau mengalami kriminalisasi. Itu bagian isu yang sekarang juga marak. Termasuk jurnalis. Jadi media atau jurnalis yang bekerja dalam isu tertentu yang itu terkait dengan hak asasi manusia, tapi dia mengalami kriminalisasi, itu dibela oleh Komnas HAM. Adakah itu? Ada. Ada wartawan yang menulis tentang perusakan hutan. Jadi tujuan dia menulis itu adalah untuk menjaga kelestarian hutan. Tetapi kemudian dia mengalami kriminalisasi. Bahkan ada yang mengalami kekerasan, ya. Preman tertentu dipakai untuk memukul dia. Nah, itu kita anggap sebagai bagian dari isu human rights defender. Novel Baswedan tempo hari, meskipun dia bekerja untuk anti korupsi misalnya, kami anggap sebagai human rights defender. Ketika dia diserang itu. Kenapa? Karena dia bekerja untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersih. Yang itu tentu saja dinikmati oleh rakyat Indonesia kalau bisa berhasil. Nah, ketika dia melakukan tugasnya sebagai petugas kepolisian, petugas KPK dalam rangka pencegahan atau pemberantasan korupsi, dia mengalami serangan. Komnas HAM menempatkan isu itu menjadi isu human rights defender. Sama dengan Munir yang meninggal, kami anggap sebagai seorang human rights defender. Jadi novel untuk konteks itu dianggap sebagai human rights defender. Tapi ketika sekarang dia mengadu ke Komnas HAM karena dinyatakan tidak lulus oleh TWK KPK itu konteksnya bukan human rights defender, tapi sebagai seorang pegawai KPK yang diperlakukan secara tidak adil ketika ada tes untuk menjadi ASN, sebagaimana amanat undang-undang itu. Yang kami nilai di sini adalah soal apakah dia dan teman-temannya, ya, bukan hanya novel, tapi 75 orang itu sudah mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai KPK, sebagaimana amanat undang-undang, gitu. Dalam undang-undang dikatakan pegawai KPK beralih status, tapi ini ternyata ada proses seleksi. Proses seleksinya berjalan tidak fair dan macam-macam. Karena itu kami mengatakan ini adalah pelanggaran asasi. Konteks dia datang ke Komnas yang sekarang pas TWK dengan konteks dulu waktu dia disiram cuka itu berbeda konteksnya. Yang dulu dalam konteks human rights defender, yang ini sekarang sebagai pegawai KPK yang kemudian oleh lembaganya mengalami praktek-praktek pelanggaran hak asasi manusia. Ada 11 dimensi, ya. Tentu novel tidak mengalami 11-11-nya, karena ada salah satu dari 11 itu yang kami sebut sebagai
pelecehan terhadap perempuan. Ya, Novel kan tidak mengalami itu, gitu. Tapi itu pegawai yang lain. Tapi Novel mengalami misalnya praktek diskriminasi. Gitu. Itu kami sebut. Lanjut. Nah, ini yang juga sering terjadi ya, bersama pendapat ini. Makanya tadi moderator tadi di awal membuka dengan katakan 36% hasil survei Komnas HAM dengan Bank Kompas, bahwa ada kecenderungan sekarang masyarakat kita itu bukan hanya enggan tapi apa ya, takut menyampaikan pendapatnya, terutama kalau itu berkaitan dengan pendapat untuk mengkritisi pemerintah. Gitu. Boleh saja pemerintah mengatakan ya, tapi kan itu cuma takut aja. Itu takut kan subjektif. Iya, tapi takut itu tentu terbangun dari satu keadaan. Kalau keadaannya baik-baik aja nggak mungkin orang takut. Tapi karena ada kasus-kasus di mana orang yang berpendapat mengkritisi pemerintah mengalami persekusi, mengalami serangan dari buzzer dan macam-macam, ya maka timbul rasa ketakutan. Jadi kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat itu mengalami penurunan kualitasnya karena tadi rasa takut itu. Lanjut. Terus. Lanjut ya ini. Ya. Jadi ada yang kami lakukan dengan pemantauan tadi saya katakan, ya. Karena pemantauan itu ada dasarnya adalah Undang-Undang 39 1999 yang ujung dari pemantauan itu rekomendasi. Rekomendasinya pasalnya itu ada kelemahannya, yaitu Komnas HAM memberikan rekomendasi, misalnya sekarang ya kasus TWK KPK, kami memberikan rekomendasi supaya Presiden mengambil alih dan kemudian mengangkat mereka jadi pegawai KPK. Itu rekomendasi Komnas HAM. Kalau Presiden besok nggak memenuhi rekomendasi Komnas HAM, apa sanksinya kepada Presiden? Nggak ada. Ya cuman kita tentu saja pandangan publik itu akan negatif pada Presiden. Tapi sanksi dalam bentuk hukum tidak ada. Itu salah satu kelemahan dari wewenangnya Komnas HAM. Karena itu dalam strategi kita penyelesaian kasus ini biasanya kita memang berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Kenapa begitu banyak kasus yang kami rekomendasikan ke kepolisian, kemudian polisi banyak sekali yang mengambil langkah progresif memperbaiki keadaan, menghukum petugasnya dan macam-macam. Karena kita punya kemampuan mendekati polisi, meyakinkan mereka bahwa ini dalam rangka kebaikan dan peningkatan profesionalisme polisi. Biasanya orang kan selalu menduga kalau ini sampai jenderal diperiksa oleh Komnas HAM, polisinya apa nggak marah itu? Iya Pak, pastilah dia marah. Tapi kalau kita buat pendekatan yang bagus, dalam beberapa waktu terakhir ini kami bisa memberikan bukti bahwa jenderal polisi yang dipanggil Komnas HAM itu nggak marah. Kasus di terakhir misalnya yang saya masih ingat itu yang di Kalimantan Timur, ya. Kapoldanya kita panggil karena ada pelanggaran dari bawah. Datang Pak Kapoldanya dan tidak marah, malah bagus dengan kita. Dia bilang oke, saya akan patuhi itu rekomendasi Komnas HAM, maka ada 6 aparatnya yang melakukan tindakan pelanggaran penyiksaan sehingga ada narapidana, bukan narapidana, tahanan ya yang meninggal itu dihukum. Rekomendasi Komnas HAM itu dipatuhi oleh Kapolda dengan mengambil tindakan yang sangat bagus secara hukum, bahkan Kapolresnya langsung diberhentikan ya karena dianggap bertanggung jawab, walaupun kemudian setelah diperiksa tidak terbukti dia terlibat langsung, jadi nggak ada pidananya, hanya administrasi dicopot dari jabatannya, tapi 6 petugas kepolisian itu dipidana atas temuan dan rekomendasinya Komnas HAM. Nah, Kapolda mau seperti itu karena kita punya hubungan komunikasi yang juga konstruktif. Itu penting ya. Termasuk kasus misalnya ada aparat TNI yang menembak seorang pendeta di Intan Jaya, Papua. Itu saya bertemu 2 kali dengan Pak Panglima TNI. Pak Panglima konstruktif melihat itu. Tidak marah, tidak menunjukkan ekspresi keberatan. Ya sudah, dia bilang nanti kita ambil tindakan. Bahkan meminta masukan pada Komnas HAM kira-kira langkah-langkah pembenahan apa. Misalnya kita tawarkan, oke, kalau gitu kita bikin pelatihan-pelatihan untuk prajurit yang akan ditempatkan di daerah konflik, supaya mereka lebih memahami standar hak asasi manusia, bagaimana mereka harus melindungi warga dan lain-lain itu. Ada kesepakatan itu. Jadi bukan berkontradiksi, bertentangan, meskipun sebetulnya yang kita buka adalah semacam dalam tanda petik dosanya, kan gitu. Tapi karena ada pendekatan yang bagus, encouragement-nya bagus, ya maka dia efektif. Meskipun tadi saya katakan mandatnya malah nggak kuat kan, karena hasil investigasi kami, pemantauan kami melahirkan satu rekomendasi. Kalau rekomendasinya nggak dipatuhi Pak Kapolri atau Pak Panglima TNI gimana?
nggak bisa apa-apa. Tapi karena kita mampu meyakinkannya, maka rekomendasi itu menjadi efektif. Ada beberapa kepala daerah yang kita berikan rekomendasi supaya ini dibatalkan, ini nggak bisa ini. Nah, kalau pendekatan kita bagus, biasanya kepala daerahnya mematuhi juga. Ada kasus-kasus tuh di Jawa Tengah yang kemudian kebijakan yang sudah dibuat dinilai Komnas HAM tidak sesuai dengan hak asasi manusia, kita sampaikan dengan baik-baik, kebijakannya direvisi lagi oleh kepala daerahnya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang masih tetap bertahan ya, itu tergantung pendekatannya. Jadi ada kelemahan dari mandat, dan kelemahan mandat itu diatasi dengan pendekatan yang efektif. Saya kira itu cara-cara yang harus dikembangkan terus di dalam negara kita yang terbuka seperti ini. Ya penting kalau kami itu selalu mengatakan begini, ya kalaupun ada lembaga itu buat kesalahan, yang paling penting itu jangan dia dipermalukan sebagai suatu entitas. Karena dignity-nya walaupun salah itu nggak boleh Jadi pendekatan yang baik itu biasanya lebih efektif dibandingkan kalau kita belum apa-apa sudah mempermalukan. Dan tentu saja ada komunikasi. Komnas dengan kepolisian komunikasinya sangat bagus, Pak. Makanya kemana-mana biasanya kita pasti akan dilayani dengan baik oleh kepolisian Republik Indonesia. Lanjut, Pak. HAM berat ini yang masih terkendala, Pak. Ya. Ada 12 berkas, sampai sekarang masih mandek. Kami sedang berdiskusi dengan Presiden dan jajarannya untuk mencarikan solusi-solusi alternatif di luar pengadilan. Pengadilannya akan jalan terus, kita upayakan, tetapi sebelum tercapai pengadilan itu, mungkin saja ada langkah-langkah yang bagus. Misalnya memberikan rehabilitasi, kompensasi kepada korban dan keluarga korban, dan lain-lain itu. Ini sedang disiapkan satu tim kepresidenan yang disusun oleh pemerintah dan Komnas HAM. Itu mungkin salah satunya. Tapi terus terang aja memang 12 berkas itu sekarang kalau bicara tentang proses hukumnya itu mentok. Nah sekarang dicari jalan lain selain hukum apa gitu. Itu yang kita upayakan. Lanjut. Genosida hampir nggak ada kasusnya di Indonesia, belum pernah ada kasus tentang itu. Ini yang tadi dari pelanggaran HAM berat itu ada 12. Kita upayakan yudisial masih mentok. Dulu pernah ada 3 kasus yang sempat ke pengadilan. Seluruh terduga pelakunya dibebaskan oleh pengadilan. Ini yang jadi isu apa yang disebut sebagai impunitas ya. Di mana orang-orang yang terduga melakukan pelanggaran HAM berat itu tidak bisa disentuh oleh hukum. Itu persoalan yang terjadi di Indonesia. Lanjut. Lanjut aja. Lanjut ya. Ini KKR dulu tapi kemudian KKR-nya juga dibatalkan. Baru ada isu intoleransi. Itu banyak sekali mesti terjadi di Indonesia, terutama ada sikap-sikap dari kelompok-kelompok tertentu yang kadang-kadang karena berbeda pandangan keagamaan, mazhab, sekte, dan lain-lain, itu kemudian melakukan serangan-serangan, persekusi terhadap kelompok-kelompok lain. Nah, yang paling terakhir ini saya ingin jelaskan, ini situasi Papua, Pak. Belum selesai. Komnas mengambil inisiatif untuk memulai negosiasi atau dialog ya. Walaupun banyak orang bilang, ngapain Komnas kok dialog sama KKB atau OPM itu. Saya selalu menjelaskan bahwa langkah Komnas HAM melakukan negosiasi dengan KKB atau OPM itu sebetulnya disetujui oleh Presiden. Kita sampaikan. Panglima TNI dan Kapolri tahu nggak? Tahu. Dan setuju. Saya berkali-kali bicara dengan Pak Kapolri yang lama sama yang sekarang. Dengan Pak Panglima TNI juga saya sampaikan. Bahkan Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri itu kalau ke Papua itu pasti datang ke kantor Komnas HAM. Perwakilan Papua. Mendiskusikan itu. Jadi sebetulnya meskipun sekarang ada penambahan judul itu ya, statusnya teroris misalnya kan, kelompok bersenjata teroris gitu, tapi sebetulnya juga pemerintah tetap menyetujui langkah-langkah yang diusulkan oleh Komnas HAM untuk melakukan negosiasi damai, seperti kita pernah lakukan terhadap Aceh. Jadi selalu saya katakan sama Pak Presiden, kalau kita bisa bikin damai di Aceh, Pak, kenapa kita nggak bisa bikin damai di Papua? Dan Pak Presiden bilang, monggo Komnas HAM tetap ambil inisiatif, tapi tentu saja Komnas juga tidak bisa ya, mempersoalkan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian kita, karena memang ada langkah tindakan-tindakan mereka yang melakukan penegakan hukum, melawan hukum. Kasus Wamena dulu misalnya, bahkan itu sebagian warga asal Minangkabau itu yang kena. Saya datang ke sana. Ada toko-tokonya, warung-warung makannya orang Minang yang dibakar misalnya. Kan itu nggak bisa didamaikan.
Jadi ketika kepolisian melakukan tindakan penegakan hukum terhadap tindakan pidana seperti itu, ya Komnas HAM tentu memberikan dukungan sepenuhnya. Tapi di luar itu, konflik ini kan juga perlu diselesaikan dengan jalan negosiasi sehingga kemudian bisa diperoleh damai seperti di Aceh. Harapan kita bisa seperti itu ya. Salah satu yang banyak memberikan dukungan terhadap Komnas HAM untuk melakukan negosiasi itu Pak JK. Jadi Pak JK juga pandangannya sama. Penegakan hukum jalan terus, pembenahan ekonomi jalan terus, tapi negosiasi pada kelompok ini itu perlu dilakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Komnas HAM selama ini itu sebetulnya bukan saja diketahui tapi juga disetujui ya, oleh pemerintah kita, bahkan Panglima TNI dan Kapolri itu selalu kita kasih update perkembangannya. Pak, itu sudah kita temui yang namanya kelompok ini gitu. Tapi mereka juga kasih tahu, tapi yang kelompok sana kemarin baru bunuh orang itu, kita mau kejar tuh si anu ya silakan. Itu kan proses penegakan hukum tidak bisa kita cegah dan bagus malah kita dukung karena mereka melakukan pelanggaran hukum. Tapi langkah-langkah untuk ada negosiasi damai seperti dulu kita bernegosiasi dengan GAM sehingga terjadi perjanjian damai Helsinki yang sekarang kita lihat di Aceh menjadi sangat bagus hasilnya, tentu juga kita tidak akan mungkin hindari itu ya. Kalau itu bisa dilakukan dan hasilnya terjadi perdamaian antara Indonesia kita ini dengan OPM, walaupun banyak orang bilang ngapain damai sama pemberontak. Ya memang kalau pakai logika gitu seperti itu ya betul. Tapi kan dulu kan juga kita lakukan terhadap GAM. Ngapain dinegosiasi dengan Aceh Merdeka, separatis itu. Ya, nyatanya sekarang mereka kembali ke bangkuan Ibu Pertiwi bersama-sama dengan Indonesia membangun Aceh kembali yang sudah sedemikian lama terpuruk karena konflik bersenjata itu. Hasilnya dinikmati oleh semua orang. Ya, bahkan sekarang ini mantan-mantan GAM itu jadi pejabat daerah itu. Jadi gubernur, jadi wakil gubernur, jadi macam-macam. Dan mereka yang sekarang bersama-sama dengan pemerintah Indonesia membangun Aceh kembali, ya, sehingga dia menjadi daerah yang diharapkan bisa maju sama dengan daerah lain. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan. Merasa paling memiliki negeri ini, kemudian dengan perasaan paling memiliki itu, kemudian dia menyingkirkan yang lain. Kita harus hidup bersama. Walaupun ada yang mayoritas, ada yang minoritas, sesungguhnya yang manapun itu adalah bagian penting dari membangun bersama-sama negeri Indonesia yang kita cintai, ya. Sehingga kemudian kita bisa menikmati ya, keadilan sosial itu. Nah, ini kan juga pertanyaannya kan begitu. Iya Pak, makin makmur Pak, tapi ada orang yang sangat makmur, ada orang yang kurang makmur, itu problem yang harus kita atasi. Tapi ketika kita mau mengatasi itu, tidak boleh juga ada praktek-praktek kekerasan atau tindakan-tindakan melawan hukum yang kita lakukan karena memperjuangkan keadilan itu. Memperjuangkan keadilan tetap harus dalam koridor-koridor damai dan koridor-koridor hukum yang berlaku di satu negara yang bebas merdeka seperti Indonesia. Saya kira demikian. Saya akhiri kuliah umum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ahmad Taufan. Paparannya sangat jelas ya, lugas dan tegas tadi ya. Jadi memang beberapa catatan yang tadi saya sampaikan di awal dijawab tuntas ya. Memang orang media dan segala macam itu lebih hal-hal yang bersifat populer dan populis. Baik, karena keterbatasan waktu dan kesempatan tadi tidak ada forum atau diskusi tanya jawab, tapi mungkin saya akan lebih memberikan saja representasi atas pertanyaan-pertanyaan Bapak dari perwakilan pertanyaan begitu ya, dan sekaligus nanti Pak Ahmad Taufan nanti akan memberikan closing statement di setelah ini. Bapak, apakah memang leverage ya atau daya ungkit dari penegakan HAM di Indonesia, apakah karena memang desain ya organisasi ya, bentuknya karena komisi gitu, jadi seolah-olah dari desain organisasi gitu dia berbentuk ad hoc gitu, apakah juga itu salah satu yang menyebabkan kenapa daya ungkit ya
penegakan HAM itu masih lemah. Dan kemudian tadi Bapak juga mengungkap ya bahwa ternyata di multi level governance saat ini memang penegakan HAM itu tidak lagi bisa dilakukan oleh satu lembaga gitu ya, tapi adalah multi level. Jadi berbagai macam kerjasama yang dilakukan. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu solusi dan jawaban nanti penegakan HAM ke depan? Silakan Bapak sekaligus closing statement dari Pak Ahmad Taufan. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya selalu dan teman-teman ya selalu bayangkan begini, apakah Komnas HAM ini perlu kita perbesar atau kita tambahi mandatnya menjadi seperti KPK sampai bisa nuntut nangkep gitu? Kalau kami selalu berkatakan tidak. Tidak selamanya dengan dikasih mandat lebih besar, pegawai lebih banyak, anggaran lebih besar, dia akan punya daya gebrak yang belum tentu. Jadi sebetulnya kalau menurut kami, biarlah Komnas HAM itu dengan apa yang ada sekarang. Ya, tetapi ya memang betul ada beberapa mandat yang kita sedang dorong untuk direvisi di DPR, Undang-Undang 39. Tapi itu juga tidak mustahak istilah kita. Tidak mesti dalam 1-2 tahun ini Pak. Panjang nanti itu kalau kita minta mereka merevisi. Tapi yang paling penting itu orang-orang di Komnas HAM ini harus bisa berpikir strategis. Misalnya begini, bagaimana Komnas HAM bisa melakukan kajian yang luar biasa tentang hak asasi manusia? Ya kalau dia berpikir dirinya sendiri ya memang nggak bisa Pak. Tapi kalau bisa gandeng UNAN, gandeng USU, gandeng UI, gandeng UGM, gandeng ahli-ahli, jadi bisa. Gitu juga. Bagaimana supaya semua orang di Indonesia ini memahami asasi manusia? Pegawai kami cuma 350-an, Pak. Yang ngurusin pendidikan penyuluhan itu paling-paling cuma 50. 50 ini bagaimana menyuluh seluruh Indonesia ini? Nah, kalau membayangkannya nggak strategis, nggak visioner, ya memang nggak bisa. Tapi kalau kita strategis dan visioner, yang 50 orang ini sebetulnya bisa memanfaatkan berbagai potensi yang ada. Apalagi sekarang sudah zaman IT kan. Kalau dia kreatif. Jadi yang dibutuhkan orang bisa berpikir strategis dan bisa kreatif dalam membangun itu. Nah, jadi bukan membayangkan satu situasi. Sama lagi tadi saya katakan ya. Bagaimana bisa meyakinkan aparat kepolisian, TNI yang sudah biasa dengan segala macam budaya kerja mereka ya. Supaya mereka mau peduli pada asasi manusia. Kalau kita tidak kreatif, tidak menggunakan pendekatan sinergisitas, kemampuan komunikasi yang baik dengan mereka, maka tidak akan ada perubahan. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan di sini bukan soal menambahkan anggarannya, menambahkan kewenangan lembaganya, institusinya dan macam-macam itu, tapi adalah orang-orang yang harus bisa berpikir visioner, strategis, dia tahu di mana potensi-potensi baik dari bangsa ini yang bisa dia angkat gitu. Sehingga terjadi tadi Bapak bilang leverage-nya itu gitu. Tapi kalau kita mentok aja dengan apa yang ada, wah ini jadi gelap dunia ini. Saya selalu berpikir seperti itu. Jadi saya tahu banyak kementerian-kementerian yang masih belum terlalu peduli dengan hak asasi manusia, tapi kalau bisa pembangunan masing-masing kementerian, insya Allah nanti akan ada perubahan. Tetapi tentu nggak mungkin dalam 2 tahun, Pak. Ya kan, karena itu butuh waktu lagi, panjang segala macam. Tapi kan kita kan harus melihat bangsa ini 100 tahun ke depan, Pak. Jangan membayangkan 5 tahun ke depan. Jadi sebagai orang yang bekerja di Komnas HAM sebagai ketua, saya membayangkan sekarang ini Indonesia 100 tahun ke depan. Karena itu kalau pelan-pelan kita sosialisasikan melalui universitas, melalui institusi pendidikan, institusi keagamaan, ya, lembaga-lembaga strategis kita dan lain-lain itu, maka insya Allah nanti kita pelan-pelan menjadi satu bangsa yang lebih maju. Kan negara-negara Eropa yang kita anggap sudah lebih maju demokrasi dan hak asasi manusia itu juga dia membangunnya kan bukan dalam waktu 50 tahun, tapi 100 tahun, dan sehingga kita lihat sekarang ada negara seperti Skandinavia yang jauh lebih indikator-indikator hak asasinya lebih baik. Itu kan membangunnya juga dari tahun 40-an yang lalu. Jadi visi ke depan itu Pak, saya kira yang penting ya, orang-orang yang bekerja untuk asasi manusia harus bisa begitu. Sama dengan Pak Rektor. Pak Rektor kalau cuma bayangkan 5 tahun ke depan, bagaimana supaya Sumatera Barat dan UNAN ini menjadi satu pusat ilmu pengetahuan yang tinggi. Pak Rektor harus bisa membayangkan walaupun periodenya
5 maksimum 10 tahun harus membayangkan Minangkabau 100 tahun ke depan. Sehingga kemudian membangun visi yang 100 tahun ke depan itu dengan meletakkan pondasi-pondasinya, memperkuat apa yang ada sekarang, ya sudah dibangun yang sebelum-sebelumnya. Sehingga insya Allah 100 tahun ke depan memang ini Sumatera Barat ini dengan unannya itu menjadi negeri yang Baldotun Toibatun Marok Menggofur itu. Negeri yang Darussalam itu kan gitu, negeri yang ilmu pengetahuannya tinggi. Seperti zaman kejayaan Islam pada periode-periode sebelum-sebelum ini ratusan tahun yang lalu. Kan mimpinya harus begitu. Tapi kalau mikir, wah ini anggarannya Unan cuma sekian, jumlah dosen sekian, pegawai sekian, gedungnya cuma ini, memang kita akan mentok. Jadi memang yang kita butuhkan adalah visi, kemampuan berpikir strategis, dan saya juga nanti berharap kalau periode kami sudah selesai, kami berharap pengganti kami juga adalah orang-orang yang visioner. Selain visioner, tentu saja dia punya kemampuan berkomunikasi, meyakinkan semua orang, supaya orang bisa mematuhi hak asasi manusia. Jangan marah-marah. Kadang-kadang kan ada aktivis HAM ini kalau udah di media, wah serang sana, serang sini. Orang males, Pak. Apalagi kalau udah ketemu sama agamawan. Marah dia. Kiai kita marah-marah itu. Romo yang udah sepuh dituduh-tuduh atau dibilang tidak melanggar hak asasi manusia, marah dia gitu. Tapi kalau kita datang dengan satu pendekatan yang lebih meyakinkan bahwa ini adalah tugas bersama, perjuangan bersama, insya Allah mereka akan bersama-sama kita. Selama ini kami selalu mengundang Ketua Umum Muhammadiyah, Kardinal itu Pak selalu datang ke Komnas HAM. Kita undang juga Ketua Umum PGI, NU dan lain-lain itu untuk bicara tentang bagaimana perspektif agama di dalam membangun Indonesia yang lebih beradab ke depan. Nah, saya nggak terlalu ngomong HAM-nya, tapi lebih beradab itu artinya hak asasi manusia. Ngomonglah Pak Haidar Nasir waktu tanggal berapa? 10 Desember yang lalu di Komnas HAM. Wah, dahsyat Pak. Itu juga yang diomongkan oleh Kardinal, Wakil Ketua Umum PBNU waktu itu yang bisa karena Pak Ketumnya sedang sakit. PGI juga ada tokoh-tokoh lain yang bicara. Nah, dari situ mulai terbangun apa yang disebut sebagai visi Indonesia masa depan yang tadi saya katakan itu lebih beradab, lebih adil, lebih menghormati dimensi-dimensi asasi manusia. Tapi tentu itu masih butuh lagi perjuangan lebih panjang yang saya katakan tadi, visi 100 tahun ke depan yang mungkin kita akan sama-sama bangun secara perlahan-lahan. Nanti anak cucu kita lah yang akan menikmati Indonesia masa depan yang insya Allah akan jauh lebih makmur, jauh lebih beradab, jauh lebih damai dari yang kita alami sekarang. Saya kira demikian Pak. Terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan kuliah umum ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi adik-adik mahasiswa ya. Karena adik-adik mahasiswa inilah yang kita sangat harapkan nanti untuk membangun masa depan bangsa kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.